Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Salaka edulik. 2. Ananas komosus. 3. Musas. 4. Carica papaya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ke dalam buah-buahan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Pembahasan. Yang termasuk ke dalam tanaman buah-buahan adalah 1 dan 2, Salaca edulik dan Ananas komosus. Jawabannya adalah A. 2. Salah satu upaya penanganan limbah pertanian organik yang sesuai dengan konsep lingkungan hidup serta dapat meningkatkan nilai ekonomi yaitu A. Membuang limbah pertanian ke tempat sampah. B. Menimbun limbah pertanian di lahan agar menjadi pupuk hijau. C. Mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik. D. Menjual limbah pertanian sebagai makanan ternak. E. Membiarkan limbah pertanian berserakan di lahan. Pembahasan. Salah satu upaya penanganan limbah pertanian organik yang sesuai dengan konsep lingkungan hidup serta dapat meningkatkan nilai ekonomi yaitu dengan mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik. Jawabannya adalah C. 3. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian A. Lahan kering. B. Lahan gambut. C. Lahan lebak. D. Lahan sawah. E. Lahan surut. Pembahasan. Lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai adalah lahan sawah. Jawabannya adalah D. 4. Dalam sistem sawah lebak, tidak dijumpai sistem saluran air. Hal ini dikarenakan A. Sawah lebak mengandalkan kekayaan air tanah. B. Sawah lebak mengandalkan air hujan. C. Sawah lebak memanfaatkan air bendungan. D. Sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air laut secara alami. E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Lebak atau disebut juga rawa lebak merupakan suatu area yang umumnya terletak di dataran rendah sekitar sungai yang terjadi karena adanya luapan air sungai dan air hujan. Area ini terjadi secara periodik, yakni selama musim penghujan. Lahan pertanian lebak ada padi yang berpotensi untuk ditanami padi yang biasanya kita kenal dengan istilah sawah lebak. Sumber air utama pengairan pada lahan ini berasal dari curah hujan dan surutnya air mengandalkan perkolasi serta penguapan pada musim kemarau. Jawabannya adalah D. 5. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan perkebunan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pembahasan. Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mulai berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Jawabannya adalah D. 6.
FAO atau Food and Agricultural Organization berdiri pada tahun A. 1935, B. 1944, C. 1945, D. 1954, E. 1964. Pembahasan. FAO dibentuk pada tahun 1945 di Quebec City, Quebec, Kanada. Terhitung 26 November 2005, FAO mempunyai 189 anggota atau 188 negara dan komunitas Eropa. Berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bermarkas di Roma, Italia. FAO bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan, dan melenyapkan kelaparan. Jawabannya adalah C. 7. Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau, adalah bunyi dari Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan, yaitu nomor A. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1994, B. Undang-Undang Pangan nomor 17 tahun 1994, C. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996, D. Undang-Undang Pangan nomor 71 tahun 1997, E. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 2009. Pembahasan. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996. Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Jawabannya adalah C. 8. Secure access at all times to sufficient food for a healthy life adalah setara dengan makna A. Ketahanan pangan, B. Ketersediaan pangan, C. Kecukupan pangan, D. Distribusi pangan, E. Swasembada pangan. Pembahasan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Jawabannya adalah A. 9. Kelembaban udara memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan vegetatif pohon kopi. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh maksimal dan panen melimpah bila berada pada kelembaban udara relatif antara A. 40-50%, B. 50-65%, C. 65-70%, D. 70-85%, E. 85-90%. Pembahasan. Kelembaban udara yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan vegetatif pohon kopi. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh maksimal dan panen melimpah bila berada pada kelembaban udara relatif antara 70-85%. Jawabannya adalah D. 10. Tanaman yang telah disisipkan atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk lainnya dikenal dengan sebutan A. Tanaman transgenetik, B. Tanaman persilangan, C. Tanaman trans, D. Transmutan, E. Tanaman mutan. Pembahasan. Transgenik secara definisi adalah the use of gene manipulation to permanently modify the cell or germs, cells or organism, atau penggunaan manipulasi gen yang untuk mengadakan perubahan yang tetap pada sel makhluk hidup. Secara sederhana, tanaman transgenik disebut dengan cara mengambil gen-gen tertentu yang baik pada makhluk hidup lain untuk disisipkan pada tanaman.
Penyisipan gen ini melalui satu vektor atau perantara yang biasanya menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens untuk tanaman dikotil atau partikel gen untuk tanaman monokotil, lalu diinokulasikan pada tanaman target untuk menghasilkan tanaman yang dikehendaki. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik ini diantaranya 1. Menghambat pelunakan buah, misalnya pada tomat. 2. Tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, virus. 3. Meningkatkan nilai gizi tanaman. Dan 4. Meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim seperti lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Jawabannya adalah A. 11. Organisme uniseluler yang tidak punya membran inti terdiri atas subkelompok Eubacteria dan Archaebacteria disebut dengan A. Prokaryotik, B. Karyotik, C. Ankaryotik, D. Multikaryotik, E. Unikaryotik. Pembahasan. Prokaryotik adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Prokaryotik memiliki ukuran mikroskopis yang lebih kecil dari eukaryotik dan memiliki materi genetik yang lebih sederhana, sehingga memungkinkan prokaryotik untuk membelah lebih cepat dan bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim. Jawabannya adalah A. 12. Gas metan merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan melalui dekomposisi bahan organik secara anaerobik. Rumus kimia gas metan adalah A. CH, B. CH, C. CH2, D. CH3, E. CH4. Pembahasan. Rumus kimia gas metan adalah CH4. Jawabannya adalah E. 13. Berikut adalah ciri tanaman kedelai pada masa juvenil, yaitu A. Kotiledon muncul ke permukaan tanah. B. Daun terbuka penuh pada bukuan foliolat. C. Polong telah terbentuk dengan panjang 0,5 cm pada salah satu buku batang utama. D. Warna bunga seperti pada hipokotil. Warna bunga kedelai hanya terdiri atas warna putih dan ungu. E. Warna hipokotil. Kedelai hanya memiliki warna hipokotil hijau dan ungu. Hipokotil hijau akan diikuti dengan warna bunga putih, sedangkan hipokotil ungu akan memiliki warna bunga ungu. Pembahasan. Pada fase juvenil, ciri umum pada tanaman kedelai antara lain 1. Warna hipokotil. Kedelai hanya memiliki warna hipokotil hijau dan ungu. Hipokotil hijau akan diikuti dengan warna bunga putih, sedangkan hipokotil ungu akan memiliki warna bunga ungu. 2. Biji berukuran besar memiliki keping biji dan daun bertiga pertama atau trifoliat juga berukuran sama. 3. Bentuk biji bulat akan diikuti pula dengan bentuk daun semakin mendekati membulat. Jawabannya adalah E. 14. Dalam pertumbuhannya, tanaman aren membutuhkan suhu dengan kisaran agar tanaman dapat berubah. A. 18 derajat Celcius, B. 18 sampai 20 derajat Celcius, C. 20 sampai 25 derajat Celcius, D. 25 sampai 30 derajat Celcius, E. 30 sampai 34 derajat Celcius. Pembahasan. Dalam pertumbuhannya, tanaman aren membutuhkan suhu dengan kisaran 20 sampai 25 derajat Celcius agar tanaman dapat berbuah. Jawabannya adalah C. 15. Berikut adalah contoh jenis pohon buah yang terbagi menjadi temperate dan non-temperate, yaitu A. Mangga, B. Kelengkeng, C. Pisang, D. Jeruk, E. Apel. Pembahasan. Kelengkeng jenis pohon buah yang terbagi menjadi temperate dan non-temperate. Jawabannya adalah B.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!